Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat dipertemukan kembali dalam pembelajaran daring dan semoga pada pembelajaran ini bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Untuk pertemuan sebelumnya Bapak belum kenalan. Alangkah baiknya kita untuk berkenalan terlebih dahulu dan perkenalkan nama Bapak Nur Muiz, mahasiswa PPL dari Tadris IPS YIN Kudus. Alamat Bapak dari Rembang, tepatnya Desa Karanglincak, Kecamatan Kragan. Untuk memulai pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan suratul Fatihah dan semoga pembelajaran kedepannya bisa berjalan dengan lancar dan berkah untuk kita semua. Liridha'illah al-Fatihah. Nah, kita langsung memasuki materi yang selanjutnya, yaitu mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Nah, di sini anak-anak sudah tahu dan atau ada yang belum tahu apa itu dinamika penduduk. Nah, dinamika penduduk itu merupakan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk pada suatu negara atau suatu wilayah. Nah, setiap daerah memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda. Jumlah penduduk tersebut didasarkan oleh berbagai macam hal. Selain itu, ada berbagai perbedaan dalam karakteristik penduduk dalam satu wilayah. Nah, jadi dalam suatu wilayah itu penduduk memiliki perbedaan baik itu jumlah penduduk ataupun yang lainnya. Nah, apa itu jumlah penduduk? Nah, jumlah penduduk merupakan banyaknya penduduk yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu. Nah, jadi suatu wilayah itu yang dihuni oleh banyaknya manusia yang menduduki suatu wilayah atau suatu tempat tertentu. Seperti contohnya ada penduduk yang hidup di pegunungan dan ada yang menempati suatu wilayah yang ada di dataran rendah. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui jumlah penduduk? Nah, di sini ada tiga cara, yaitu yang pertama adalah dengan melakukan sensus penduduk. Yang kedua, melakukan registrasi. Dan yang ketiga adalah melakukan survei. Nah, kita masuk yang pertama, sensus penduduk. Nah, sensus penduduk itu merupakan sebagai perhitungan jumlah penduduk pada suatu negara dengan cara mengumpulkan, dengan cara menghimpun dan menyusun data atau semua orang yang ada pada waktu tertentu pada suatu wilayah. Nah, sensus penduduk ini biasanya dilakukan 10 tahun sekali pada suatu negara. Nah, biasanya Indonesia juga sering melakukan sensus penduduk selama 10 tahun sekali. Nah, sensus penduduk ini sudah dilakukan Indonesia pada tahun 2021 yang sudah dilakukan beberapa kali. Terus yang kedua adalah registrasi. Nah, registrasi adalah pencatatan atau mengumpulkan keterangan mengenai kelahiran, kematian dan segala kejadian penting lainnya seperti perkawinan, terus perceraian, pengangkatan anak dan perpindahan penduduk. Nah, untuk melakukan ini perlu diadakan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Terus yang ketiga adalah survei. Nah, survei dilakukan dengan cara mengambil sampel dari daerah. Nah, survei itu dikategorikan ada banyak sekali. Salah satu contohnya adalah survei nasional. Terus selanjutnya adalah survei Angkatan Kerja Nasional dan lain sebagainya. Nah, di sini ada salah satu contoh bentuk survei yang ada di gambar seperti ini. Nah, ini bisa dipahami untuk yang sensusnya. Terus kita lanjut yang selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah faktor yang menunjang dan menghambat angka kelahiran. Di sini ada banyak ya. Salah satu contohnya adalah kelahiran. Pengukuran tingkat kelahiran ini sulit untuk dilakukan karena banyak bayi ataupun angka kelahiran tidak dicatat peristiwanya secara serentak. Jadi ada
kelahiran baik bayi di suatu tempat itu belum sepenuhnya tercatat. Jadi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat dan menunjang angka kelahiran atau natalitas. Nah, yang kedua adalah kematian. Penyebab angka kematian tinggi adalah sebagai berikut. Nah, salah satu contohnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Nah, seperti yang sekarang ini gencar sekali dengan wabah yang dinamakan dengan COVID-19. Terus yang kedua, fasilitas kesehatan kurang memadai. Nah, contohnya fasilitas kesehatan kurang memadai itu apa? Nah, contohnya adalah seperti rumah sakit, terus puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan yang lainnya. Yang ketiga, rendahnya gizi. Nah, jadi gizi ini sangat penting sekali untuk kesehatan, terutama untuk menunjang dan menghambat angka kematian ataupun kelahiran. Terus yang ketiga adalah migrasi penduduk. Nah, apa itu migrasi penduduk? Nah, migrasi penduduk itu merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat atau wilayah ke wilayah lainnya. Nah, di sini sudah Bapak tampilkan contohnya kematian ya. Nah, untuk yang migrasi penduduknya itu biasanya itu dilakukan oleh masyarakat ataupun penduduk. Migrasi penduduk itu banyak sekali ya. Di sini Bapak akan menjelaskan dua migrasi. Yang pertama adalah migrasi internasional. Nah, migrasi internasional itu perpindahan penduduk dari satu negara ke negara yang lainnya. Sebagai contoh, ada seorang masyarakat. Nah, dia itu berasal dari Indonesia, terus dia kerja di luar negeri seperti Malaysia, Hong Kong, terus negara-negara yang lainnya. Nah, itu dinamakan migrasi internasional. Yang kedua adalah migrasi nasional. Nah, migrasi ini biasa terjadi di dalam satu negara. Nah, sedangkan migrasi internasional itu dari satu negara ke negara yang lainnya. Sedangkan migrasi nasional itu dari satu wilayah ke wilayah lainnya tapi masih dalam satu negara. Nah, selanjutnya adalah persebaran penduduk. Persebaran penduduk merupakan suatu bentuk dari penyebaran penduduk yang ada di suatu wilayah atau negara yang menunjukkan persebaran penduduk di suatu wilayah tersebar. Nah, biasanya persebaran ini tidak merata. Nah, disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah kepadatan penduduk. Nah, ini merupakan contoh ya kepadatan penduduk yang ada di perkotaan. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti ini dan untuk bisa diamati betapa padatnya gambar tersebut. Dan ini merupakan salah satu contoh bentuk dari kepadatan penduduk yang ada di Indonesia. Nah, terus kepadatan penduduk ini biasanya terjadi di perkotaan ataupun kota-kota besar yang lainnya seperti yang ada di Jakarta, terus Surabaya, terus Palembang, dan kota-kota besar yang ada di Indonesia yang lainnya. Terus yang ketiga adalah komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk merupakan pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu untuk tujuan tertentu pula. Nah, komposisi penduduk ini merupakan pengelompokan ataupun kategori dari komposisi penduduk yang memiliki tujuan tertentu pula. Salah satu contohnya adalah komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin. Nah, jadi penduduk itu memiliki perbedaan, antara lain adalah memiliki umur yang berbeda, terus jenis kelamin yang berbeda. Namun di sini ada dua jenis yang dikategorikan, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, ini merupakan salah satu contoh piramida seperti yang ada di gambar. Ini bisa dikategorikan sebagai berdasarkan umur dan jenis kelamin. Nah, gambarnya bisa anak-anak amati seperti ini. Terus yang kedua adalah komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan. Nah, maksud dari ini adalah jadi sebuah penduduk itu dikategorikan berdasarkan pekerjaan. Nah, salah satunya seperti banyak sekali masyarakat perkotaan yang
berbagai macam tipe pekerjaan seperti ada PNS, terus ada guru, menjadi tentara ataupun polisi dan lain sebagainya. Terus ada juga yang menjadi pengusaha. Terus yang selanjutnya adalah komposisi penduduk berdasarkan pendidikan. Nah, di sini itu merupakan susunan penduduk atau pengelompokan penduduk didasarkan pada jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Nah, jadi anak-anak bisa melihat ya, ini merupakan salah satu contoh data yang berdasarkan pendidikan di Indonesia seperti di suatu wilayah. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, jumlah penduduknya itu sekitar 215 juta orang. Nah, sedangkan penduduk yang menempuh pendidikan yang ada di perguruan tinggi sebesar 55%, terus SMK 2%, yang lainnya itu ada yang 31% dan 17%. Selanjutnya adalah komposisi penduduk menurut agama. Nah, jadi komposisi ini merupakan pengelompokan yang berdasarkan agama yang dianut. Nah, kita sendiri sudah mengetahui ya bahwa Indonesia itu memiliki berbagai macam atau banyak sekali agama seperti agama Islam, terus agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan lain-lain. Nah, ini bisa dikategorikan komposisi penduduk menurut agama. Selanjutnya, yang kelima adalah komposisi penduduk berdasarkan wilayah geografis desa dan kota. Nah, jadi komposisi ini biasanya itu bergantung pada lingkungan ataupun wilayah. Nah, seperti contoh, secara geografis penduduk dapat dibagi menjadi berbagai macam yang ada di lokasi dan tempat tinggalnya. Nah, ini bisa dilihat ya salah satu data ataupun diagram komposisi penduduk menurut usia Kabupaten Bantul pada tahun 2019. Nah, nanti anak-anak bisa melihat ya. Terus selanjutnya adalah pertumbuhan dan kualitas penduduk. Nah, di sini Bapak yakin kalau pertumbuhan di Indonesia itu mengalami kenaikan ya. Terus anak-anak juga harus mengetahui semuanya itu. Terus apa itu pertumbuhan dan kualitas penduduk? Nah, pertumbuhan itu merupakan semakin banyaknya atau semakin berkembangnya populasi manusia yang ada di permukaan bumi, khususnya di Indonesia. Dan apa itu kualitas penduduk? Nah, kualitas penduduk atau mutu sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap tingkat dan kemajuan suatu negara. Jadi semakin tinggi sumber daya manusia pada suatu negara, itu semakin baik pula suatu negara tersebut. Entah itu bagian dari tingkat kesehatan, terus tingkat penduduk atau tingkat pendidikan dan tingkat yang lainnya. Yang selanjutnya adalah keragaman etnik dan budaya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa Indonesia itu merupakan negara yang memiliki keanekaragaman. Seperti contohnya ada keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, bahasa daerah, dan lain-lain. Nah, kita harus mengetahui salah satu contohnya adalah rumah adat. Nah, Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi, dan di mana setiap provinsi memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Contohnya seperti rumah adat yang ada di Papua. Gambarnya bisa dilihat seperti ini. Itu terbuat dari hasil dari hutan ya. Terus yang selanjutnya adalah contoh rumah adat dari Bali. Nah, selain keragaman yang saya sebutkan tadi, selain rumah adat, Indonesia juga memiliki pakaian adat. Pakaian adat ini setiap daerah juga memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Nah, anak-anak bisa mengamati gambar yang dapat Bapak tampilkan ini seperti yang ada yang paling pojok. Nah, yang paling tidak memakai kerudung itu yang paling pojok kanan itu contoh dari rumah adat yang ada di pakaian adat Jawa. Terus selanjutnya adalah tarian adat. Selain memiliki rumah adat, terus pakaian adat, Indonesia juga memiliki berbagai macam, bahkan berjuta-juta tarian adat. Nah,
Seperti contohnya itu yang ada di gambar, ada tarian adat yang ada di Papua. Nah, tarian adat Papua ini sangat terkenal sekali ya. Terus selain memiliki ketiga tadi, Indonesia juga memiliki lagu daerah. Nah, setiap daerah atau provinsi itu memiliki lagu daerah masing-masing. Yang terakhir adalah adat istiadat dan upacara adat. Nah, upacara adat merupakan bagian adat istiadat di semua suku bangsa tanah air yang penggunaannya disesuaikan budaya masing-masing. Nah, jadi Indonesia selain memiliki 4 tadi juga memiliki adat istiadat seperti ada upacara adat ataupun upacara yang lainnya. Nah, salah satu contohnya adalah seperti di gambar. Apakah di sini anak-anak ada yang sudah mengetahui ini dinamakan gambar apa? Atau dinamakan adat istiadat atau upacara adat? Nah, ini merupakan salah satu bentuk contoh dari upacara ngaben. Nah, upacara ngaben itu berasal dari Provinsi Bali. Nah, tepatnya, upacara ngaben ini memiliki arti tersendiri bahwa upacara ini yaitu proses pembakaran mayat bagi orang yang sudah meninggal. Selain itu, untuk yang lainnya itu Indonesia juga memiliki banyak keragaman. Nah, selain kalimat tadi, yang selanjutnya adalah baji tanah ataupun yang tempatnya di Kalimantan. Tujuannya adalah upacara bagi seorang anak-anak pertama kali menyentuh tanah dan air di sungai. Nah, ini namanya upacara adat bajijak tanah yang tepatnya di Provinsi Kalimantan yang berfungsi atau memiliki tujuan untuk bagi seorang anak yang baru lahir, yang baru pertama kali menyentuh tanah dan air yang ada di muka bumi. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Terus apabila ada pertanyaan baik anak-anak dan untuk yang belum paham mengenai pemaparan materi yang dapat Bapak sampaikan, nanti bisa menghubungi di WA group ataupun yang lainnya. Dan jangan lupa anak-anak mengerjakan soal yang ada di bawah ini ya. Dan saya dan Bapak imbau untuk anak-anak tetap selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat penting sekali ya. Dan Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.